Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Sadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Allah mampukan kita bangun di pagi hari ini dan menghadirkan diri-diri kita di masjid ini, baik dalam rangka berjamaah subuh maupun talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di pagi hari ini menjadi rangkaian amalan yang menghantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan telaah atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tariq surat ke-86 ayat 12. Ayatnya cukup pendek Pak Bu ya. Ada yang hafal? Ada yang ingat? Diawali dengan was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kalau saya merujuk pada penjelasan beberapa ahli tafsir, dan salah satunya adalah yang menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan ayat ini adalah tafsir At-Tabari. Ada beberapa riwayat yang disandarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an bahwa wal ardi dzatis sad'i itu diterjemahkan wal ardi dan demi bumi dzatis sad'i yang memiliki tumbuhan. Penggunaan kata tumbuhan untuk menerjemahkan ayat ini itu sejatinya merupakan pengembangan makna dari kata as-sad'a. Karena kata as-sad'u sendiri secara bahasa itu artinya belahan yang terjadi karena adanya benturan. Pengertian belahan ini berbeda konteksnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Abasa misalkan, wa syaqqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa ghadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang Allah presentasikan tentang belahan bumi yang di dalam surat Abasa tadi, surat ke-80-nya
belahan itu disampaikan oleh Allah dengan bahasa syaqqaqna. Kata syaqqaqna kita juga pernah mendengar turunan ayatnya di dalam surat Al-Insyiqaq. Idas sama'un syaqqat, insyaqqa. Ya. Ini ada perbedaan wazan. Kalau syaqqaqna itu mujarrad, fa'alna wazannya. Kalau insyaqqat itu wazannya infa'ala, bentuk dari salah satu bentuk mazid. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari perbedaan kalimat ini maka sejatinya ada perbedaan makna. Ya. Kenapa? Karena ulama seperti tadi At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini lalu dirujuk kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, yaqulu sada'aha ikhrajun nabati fi kulli amin. Sahabat Abdullah ibnu Abbas menafsiri ayat ini dengan mengatakan sada'aha, telah menjadikan terbelah bumi itu, ikhrajun nabati, proses keluarnya tumbuhan, fi kulli amin, di setiap tahun. Pengertian ini juga sama ketika disandarkan kepada salah seorang ahli tafsir, Mujahid, ya. Qala Mujahid, beliau mengatakan bahwa salah satu faktor yang kemudian menjadi sebab kata as-soda'a itu diterjemahkan dengan tanaman, karena beliau mengkorelasikan ayat ini dengan ayat yang ada di surat Abasa tadi, yaitu wasyaqaqnal arda syaqqa, yang kelanjutan ayatnya ada kalimat wa ambatna fiha habba, kami telah membelah bumi dengan sebelah-belahnya lalu menumbuhkan dari bumi itu tanaman, biji-bijian, habba, wa inaba, kemudian ada anggur, wa ghadba, sayur-mayur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir yang muncul dalam kitab-kitab mu'tabarah ulama-ulama pendahulu kita. Nah, ketika tafsir ini coba dibedah oleh para ahli ilmuwan yang tersusun dalam tafsir Salman misalkan, ya, dari ITB, ternyata ayat ini menjadi salah satu ayat yang menjelaskan adanya proses yang dikenal dalam ilmu geologi, dikenal dengan subduksi tektonik. Bahasa opo itu, ya. Jadi subduksi tektonik itu adalah pergeseran antara lempengan kerak bumi yang di bawah, yang satu ada di wilayah samudra, bertemu dengan benua, sehingga desakannya, subduksinya ini itu memunculkan bukit-bukit, munculkan gunung-gunung. Nah, yang prosesnya ini, kalau kita membaca beberapa penjelasan ilmuwan, ya, saya mencoba mengutip satu data ini diterangkan di dalam tafsir ilmi, ya. Di sana dijelaskan bahwa proses terjadinya subduksi ini hitungannya bukan ribuan tahun, tetapi sudah di angka jutaan tahun. Jadi salah satu paparannya dijelaskan bahwa ternyata yang namanya Pulau Sulawesi, Bapak Ibu, kalau kita lihat, itu satu pulau yang terbentuk ketika 40 juta tahun yang lalu. Itu hanya terlihat sebagian wilayah yang ada di sebelah ke arah Kalimantan. Jadi yang arah ke, berarti kalau sekarang mungkin wilayah Makassarnya, ya. Tapi arah yang ke arah Manado, Palu, wilayah itu belum ada, Bu, Pak, ya.
Jadi terjadi pergeseran, ya, pergesekan sampai nanti tahun masuk abad kita ya, masuk tahun 1800-an begitu, itu sudah mulai, bahkan jatuhnya mulai awal tahun 1000-an begitu, itu sudah mulai terbentuk. Jadi hitungannya itu 40 juta tahun yang lalu, terus 30 juta beda, 20 juta tahun. Jadi per 10 juta tahun itu terjadi subduksinya yang sangat dasar. Makanya amat sangat dipahami. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa likuifaksi ya. Likuifaksi itu kan pergeseran tanah yang di Palu Pak Ibu ya, gempa. Karena ternyata gempa pergeseran subduksi ini terjadi karena di bawah samudra ini mengandung banyak magma, panas bumi yang sangat panas ya, yang ketika terjadi pergeseran maka yang ada di materi di atas itu bergerak. Itu diperlihatkan oleh Allah kasus likuifaksi kemarin Pak Ibu. Kita lihat bagaimana pergerakan ketika diperlihatkan secara gamblang, itu orang kaget sekali. Kenapa? Karena bangunan yang besar ada di satu wilayah bisa bergerak dan pergerakannya itu dasar. Nah, kembali ke pokok masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pergeseran yang disebut dengan subduksi tektonik ini, karena pergerakan bumi ini, gempa itu ada dua ya. Ada yang namanya gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik itu Bapak Ibu, gempa yang terjadi karena gunung mau mengeluarkan isinya, muntahannya. Maka proses di bumi, di gunung itu menimbulkan gerakan yang ada kanan kiri. Dan itu tidak sedahsyat kalau gempanya gempa tektonik. Kalau gempa itu terjadi karena kerak bumi yang bergerak ya. Bahkan salah satu gempa yang gempa tektonik yang memunculkan di dalam beberapa catatan sejarah itu, yang dasar itu adalah ketika terjadi benturan Indian Plate dengan Eurasian Plate. Jadi India itu dasar bumi yang ada wilayah di arah India di bawah, ya, samudra di bawah, dengan Eurasia yang memunculkan bukit Himalaya. Dan itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Kalau di sini sebutkan 2,5 miliar tahun yang lalu, Pak. Karena memang bumi ini kalau menurut catatan ahli pengetahuan alam itu kurang lebih 3,5 miliar yang lalu terbentuknya, prosesnya. Jadi memang sangat panjang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah. Jadi wal ardi dzati sad'i, dalam kajian sains ini kurang pas kalau kemudian diterjemahkan demi bumi yang memiliki tanaman. Kenapa? Karena dzati sad'i tadi yang namanya soda'a, belahan, bahkan istilah ini muncul menjadi bahasa orang Arab. Kalau Bapak Ibu bilang sakit kepala, itu dibilang masdu', ana masdu'. Jadi di kepalanya itu kayak ada apa, kayak kepalanya udah pusing, itu masdu' ya. Mungkin sejenis migrain Bapak Ibu ya. Nah, itu pusing, kepala muter-muter kayak ada apa, itu namanya masdu', dari kata soda'a. Dan kata as-soda'u sendiri itu adalah bentuk masdar dari wazan fa'ala yaf'ulu, fa'lan soda'a yasdu'u soda'an, yang diterjemahkan tadi adalah belahan yang terjadi karena benturan atau subduksi tadi. Nah, dzati sad'i Bapak Ibu itu maknanya bukan tanaman. As-sad'i itu adalah maknanya muatan yang muncul karena benturan itu banyak. Itu tidak hanya bentuknya tanaman. Karena kalau bahasanya tanaman, Allah menyebutkannya syaqaqnal ardo syaqqa. Dan ayat syaqaqna tadi itu diawali sobabnal ma'a sobba. Jadi belahan bumi atau retakan tanah yang terjadi karena timpaan
air yang terus menerus, itulah yang disebutkan dengan syaqaqnal ardo syaqqa. Beda dengan pengertian tadi soda. Lalu apa dong isinya soda ini Pak Bu? Jadi zatis soda ini maknanya adalah materi magma yang mengkristal, mendingin, yang sekarang yang terdesak naik ke atas dalam bentuk bebatuan. Salah satu bebatuan yang dikenal dan lagi rame di Indonesia, di Wadas, adalah batuan andesit. Bapak Ibu, Indonesia itu kalau menurut telusuran ya, beberapa jurnalis Pak, ketika mensikapi kejadian di Purworejo, Indonesia ini ternyata memiliki lebih dari 18,98 miliar ton andesit yang sudah tergali sekitar 262,7 juta ton. Di mana aja? Di Bogor, daerah Cigudeg ada. Di Lampung saya baca data perusahaannya banyak yang sudah mendapatkan IUP dari Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya ya. Itu di Indonesia itu baru tercatat 15-an. Nah, kalau yang di Wadas itu belum ada izinnya, belum ada IUP-nya. Makanya menimbulkan gejolak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan potensi Wadas cukup besar karena untuk membuat bendungan bener, ya, bener itu nama kecamatan. Wilayah ya Purworejo, dia ketinggian itu sekitar 3000 mdpl meter di atas permukaan laut. Jadi memang daerahnya cukup dingin. Dan di sana terkenal dengan pertaniannya sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang muncul dari tekanan itu namanya batuan andesit. Dan kenapa disebut dengan batuan andesit? Ternyata istilah ini Bapak Ibu merujuk kepada pegunungan Andes yang ada di Amerika Selatan. Pegunungan ini dicatat di sejarah dalam ilmu geologi, ini adalah pegunungan terpanjang. Kenapa? Karena panjangnya hampir 7.000 kilometer, melewati sekitar 7 negara Amerika Selatan, melewati Argentina, Bolivia, ada Chili, ada Ekuador, ada Peru, ada Venezuela. Itu dan lebarnya itu sekitar 500 km, itu lebarnya. Itu batuan andesit yang sekarang paling banyak. Nah, bebatuan ini Pak Ibu adalah bebatuan yang selama ini dijadikan bahan baku untuk membuat, kalau seperti Borobudur ya, yang paling gampang membuat cobek. Nah, itu batuan andesit. Kalau Bapak Ibu suka bikin ulekan ya, cobek itu batuan andesit Bu. Itu di daerah Cirebon banyak juga. Karena kalau Bapak Ibu lihat daerah Cirebon mau ke arah Kuningan itu kan bebukitan. Jadi di mana ada bebukitan itu pasti di sana ada bebatuan andesit. Tinggal kadarnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalimat tadi wal ardi dzatis sadai, demi bumi yang memiliki as-sada. As-sadu tadi jadi makna yang dikembangkan. Kalau merujuk kepada tafsir kontemporer yang dikembangkan oleh Salman, ya, Masjid Salman, ITB Salman, atau dikenal dengan tafsir Salman, begitu, tafsir sains berbasiskan sains, itu maknanya adalah demi bumi yang memiliki banyak retakan-retakan akibat subduksi tektonik tadi. Yang tentunya ilmu ini
Itu belum tergali di era abad ke-7 Masehi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya makna yang muncul dan dimunculkan adalah pengertiannya adalah memiliki tanaman. Walaupun kalau ayat ini dibedah hari ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 11, yaitu was-sama'i dzatir raj'i, yang diterjemahkan demi langit yang memiliki ar-raj'i. Ar-raj'i itu pengulangan, bahasa sainsnya siklus. Langit itu memiliki tahapan-tahapan yang terkandung di dalamnya itu muatan-muatan yang berbeda. Dan di antara muatan-muatannya ada ionosfer, satu wilayah di atas kita, di ketinggian di atas 15 km ke atas, itu ada satu wilayah Bapak Ibu yang bisa memantulkan kalau yang sekarang kita menggunakan handphone begitu, kemudian data-data yang menggunakan pemancar. Kalau kita nangkap dulu kan sebelum ada TV satelit segala macam Pak Bu ya, itu kan orang berkomunikasi menggunakan penangkap-penangkap di langit ini ya, bentuknya seperti piringan yang lihat ke atas Pak Bu ya. Apa itu sebutannya? Bentuknya semacam parabola Pak Bu. Jadi seperti itu. Itu ternyata di atas kilometer 20 di atas bumi kita itu ada satu medan magnet yang bisa roja. Maka terjemahannya pun hari ini was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang memiliki satu medan magnet yang bisa mengulang-ulang. Makanya komunikasi yang dikembangkan oleh Tesla di awal-awal tahun 1900-an Pak Bu, itu menggunakan komunikasi belum pakai satelit. Ya, satelit itu termasuk produk baru setelah 1900-an. Kemari setelah 1920-30 kemari baru ada pengembangannya begitu. Tapi sebelumnya bukan menggunakan itu, tapi menggunakan pemancar udara sejenis parabola yang menangkap sinyal-sinyal. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan tadi bacaan surat Imam. Tadi membaca di rakaat kedua membaca surat apa Pak Ibu? Al-Adiyat. Al-Adiyat adalah surat yang turun nomor ke-14 dari tartib nuzul surah, yang sebelumnya diawali dengan surat Al-Zilzalah letaknya, dan sesudahnya Al-Qari'ah. Dan Al-Adiyat adalah satu surat di juz 30 yang membahas tentang proses aneksasi atau proses kolonialisasi, proses pengambil alihan sebuah wilayah oleh pasukan kuda. Itu surat Al-Adiyat. Salah satu faktor yang menjadi sebab kenapa ada aneksasi sebuah wilayah disebutkan lihubbil khairi lasyadid, karena ada kumpulan manusia yang sangat mencintai harta. Bapak Ibu, ayat ini di surat Al-Adiyat Allah menyebutkan harta itu dengan sebutan al-khair. Kenapa? Karena harta di sisi Allah mah baik Bu. Status kedudukan harta itu khair di sisi Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah hadirkan harta untuk manusia supaya manusia bisa mengabdi kepada Allah dengan benar. Tapi kata Allah, ketika harta itu dipegang oleh kanud, oleh orang-orang yang rajin membantah Tuhannya, maka harta akan menjadi pemicu kehancuran dunia. Harta akan menstimulasi, merangsang orang untuk mengambil alih wilayah orang lain. Dulu Belanda datang kan karena tertarik. Zaman kolonial awal tahun 1800-an datang kemari kan karena lihat sumber harta kita luar biasa.
Itu pun harta di era kolonial dulu adalah yang terlihat di atas bumi, belum di bawah bumi, karena teknologinya belum nyampe. Ya. Belanda itu kalau tahu di Irian Barat itu ada gunungan emas, pasti nggak akan mau melepas. Akhirnya kan gunungan emasnya tahun 70-an diserahkan ke dunia Barat sama Amerika, diambil alih sampai sekarang kan itu gunungan emas nggak dilepas-lepas ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hanya nanti polanya kalau di al-adiyat itu menimbulkan fa'asar nabihin naf'a, menimbulkan debu. Ketika zaman dahulu mengambil alih sebuah wilayah itu menimbulkan banyak bangunan runtuh. Kalau sekarang enggak, karena mereka datang melalui kapital, melalui modal. Nah terkait dengan ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahannya adalah ketika Allah jelaskan di dalam surat Al-Adiyat, kalau orang yang dihadirkan oleh Allah di atas bumi tersebut tidak memiliki kemampuan pengolahan yang baik, pasti ini akan memicu keinginan orang lain, keinginan bangsa lain, keinginan dari komunitas lain untuk mengambil alih. Dan ketika keinginan ini muncul, ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau dipegang oleh orang-orang yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Adiyat dengan sebutan kanud. Kanud itu dari kata Kanada. Orang yang sangat ingkar karena bentuknya adalah isim mubalaghah, wazannya fa'ulun. Jadi maknanya sangat luas. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan ini, inilah yang sebenarnya banyak ayat diingatkan oleh Allah di dalam Quran. Di awal muqaddimah saya membaca surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 19. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiyah wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Wal ardo, dan bumi, madadnaha, kami hamparkan. Jadi tadi awalnya dataran ya. Itu kemudian menghampar, dari hamparan wa alqaina fiha rawasiya. Lalu Allah munculkan dari kata lakia. Lako itu arti asalnya ketemu. Kalau di dalam terjemahan diartikan kami pancangkan. Jadi proses pemancangan gunung itu terjadi karena pertemuan tadi antara lempengan tanah bumi dengan lempengan bumi yang lainnya ketemu, membentur. Dari benturan karena di bawahnya mengandung banyak magma, panas bumi, dia mendesak ke atas, maka muncullah bukit-bukit. Dan bukit yang paling panjang adalah Bukit Andes yang ada di Amerika Selatan tadi, yang lebarnya 500 km, panjangnya sekitar 7.000 km, melewati sekitar 7 negara di Amerika Selatan. Maka benturannya dahsyat sekali. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah sudah mengatakan wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Lalu Allah tumbuhkan dari proses tadi, proses munculnya gunung, proses munculnya bebukitan, segala sesuatu mauzun, segala sesuatu yang terukur. Maka ketika Allah berfirman di surat Al-Zilzalah saja Bapak Ibu, kan Allah katakan wa akhrajatil ardu asqalaha. Ingatlah ketika zulzilatil ardu, bumi digoncangkan, dari gempa Pak ya. Jadi gempa itu tadi ada gempa tektonik, ada gempa karena benturan pergeseran lempengan bumi yang digerakkan karena ada tenaga panas di bawahnya yang bergerak.
panas yang menjadikan bebatuan hancur begitu, sehingga ketika benturan itu terjadi lalu ada ruang yang terbuka maka diisi oleh gas, bahkan terkadang ruangan terbuka itu diisi oleh minyak ya. Jadi memang luar biasa ciptaan Allah ini. Allah siapkan betul-betul untuk manusia, yang kalau manusia menggunakan dengan baik maka manusia itu sampai nanti kiamat nanti itu gak akan kekurangan. Jadi bumi ini sangat cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang umurnya terbatas, sangat cukup. Yang bikin tidak cukup itu kata Rasulullah adalah tomak, kerakusan ya. Yang bikin tidak cukup adalah keinginan, bukan kebutuhan. Kalau makan mah kita butuh paling banyak berapa piring sih, berapa butuhnya sesuai kebutuhan perut kita. Itu pun kalau diisinya nasi semua, materi yang keras semua juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Harus sepertiganya diisi air, sepertiganya harus ada oksigen udara. Kalau enggak, ngapa bu? Jadi yang membuat bumi ini tidak atau dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia adalah keinginan yang berlebihan dari sebagian manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan mengelola, baik karena dia memiliki pengetahuannya, sainsnya, ilmu teknologinya, maupun karena dia memiliki kewenangan dalam sisi politisnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bikin tidak cukup. Padahal Allah katakan wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Segala sesuatu yang terukur itu Allah tumbuhkan. Dan ini tidak hanya tanaman. Karena di dalam surat Qaf surat 50 ayat 7 Allah juga menyampaikan dengan bahasa yang beda. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Kalau Jauzin, kalau ayat sebelumnya disebutkannya adalah mauzun. Mauzun itu sesuatu yang bisa ditimbang ya. Dan ini tadi bukan hanya tanaman, karena tanaman itu tidak ditimbang ya. Tapi materi-materi yang memiliki tonase ya. Salah satunya tadi bebatuan yang lagi tenar di Indonesia gara-gara kasus Wadas ya. Untuk pengukuran tanah menghadirkan banyak polisi dan tentara ya. Kenapa terjadi? Karena memang ada penolakan dari masyarakat. Kenapa masyarakat menolak? Karena berdasarkan perda yang berlaku untuk Pemda Purworejo, sejatinya area Wadas adalah area perkebunan. Itu sudah settingannya begitu sampai tahun 30-an itu disiapkan jadi perkebunan. Maka terjadi penolakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dan tentunya tidak hanya bebatuan saja, karena bebatuan yang muncul atau materi-materi yang muncul itu tidak hanya batu. Nah, inilah yang kemudian kalau Bapak Ibu tadi lihat di surat Al-Zilzalah disebut oleh Allah dengan bahasa asqal. Apa itu asqal? Muatan yang berat yang ada di dalam tanah, namanya asqal. Lalu apa itu asqal jenisnya? Tidak hanya bebatuan, ada minyak, ada emas, ada batu bara ya. Nah, batu bara itu juga sama Pak Bu, itu awalnya dari magma, dari panas bumi, panas lelehan materi mati bawah yang panas yang kedesak ke atas, kemudian membeku karena ada proses korosi udara dan lain sebagainya, membeku sehingga lalu tertutup lagi, maka jadilah bahan yang disebut dengan istilah batu bara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya ada batu bara, belum lagi nanti nikel, emas, bahkan yang sekarang menjadi materi-materi bahan baku untuk bikin
bom sejenis uranium. Dan itu biasanya itu ada di daerah-daerah yang kalau di dalamnya ada emas, bawah-bawahnya itu biasanya ada materi-materi itu, Pak Bu, ya. Makanya seneng banget Amerika dikasih oleh pemerintahan dulu era Orde Baru dikasih garapan namanya Freeport sampai sekarang karena yang diambil sangat banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang Allah tumbuhkan dari proses subduksi tektonik ini tidak saja syai'in mauzun sebagaimana surat Al-Hijr ayat 19, tapi di surat Qaf surat 50 ayat 7 dengan kalimat zaujim bahij. Apa itu zaujim bahij? Bahij itu artinya sesuatu yang indah. Jadi sesuatu yang ada pasangan-pasangannya. Karena materi di luar kita ini Bapak Ibu itu berpasang-pasangan. Bahkan materi yang paling kecil yang disebut atom, ya. Atom itu ada muatan positifnya, ada muatan negatifnya. Ada proton, ada neutron. Proton dan neutron saja muatan paling kecil itu dilingkari oleh energi namanya elektron. Dan itu saja Pak Ibu, dari namanya atom ini bisa jadi kekuatan yang menghancurkan dunia. Masya Allah, terjadi karena adanya siklus hidrologi, putaran air dari bawah menguap dan segalanya. Wal ardi dzati sadi, dan bumi yang memiliki as-sad'a, kalau diterjemahkan ditafsirkan dengan tanaman saja itu masih kurang tepat. Hanya saja kalau merujuk pada proses berpikir di zaman para sahabat, ya itu sudah tepat. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah SAW yang paling mudah dipahami dari bumi adalah yang terkait dengan tanaman-tanaman, tumbuhan. Walaupun kata soda'a sendiri kalau di dalam beberapa tafsir disebutkan mislu ma'zam mina. Jadi soda'a itu adalah satu area yang kering seperti dataran Mina. Nah, Mina di zaman Rasulullah Pak Bu itu nggak kayak sekarang ya. Kalau Mina sekarang kan sudah banyak pepohonan. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mina sampai zaman Khulafaur Rasyidin yang namanya Mina itu masih kering, nggak ada pepohonan, yang ada bebukitan. Makanya saya teringat dulu ada teman yang perjalanan saya pada haji yang lalu 2009-an, dia orang kerja di Batam. Dia bilang, "Pak Mitra, kalau saya perhatikan tanah yang ada bebatuan di Mekah ini bebatuan yang masuk kategori andesit. Cuman waktu itu saya nggak paham andesit itu seperti apa. Itu tahun 2009 Pak. Kenapa? Karena kalau dilihat dari prosesnya, dataran yang ada di Mekah ini itu bisa jadi jutaan tahun yang lalu itu adalah area yang awalnya di bawah tanah, yang efek panas bumi dinaikkan oleh Allah dalam proses subduksi tektonik yang berulang-ulang dalam hitungan jutaan tahun yang lalu, ya. Itu lalu naik ke atas, maka bebatuannya seperti ini. Ya, maka dia tes Pak Bu, ketika kita mau ngobrolin bagaimana kalau kita nanti lempar jumroh seberapa, yuk kita cari batu. Sebelum kita nyari batu di Musdalifah begitu, nah di perbatasan belum masuk Mina, dari Arafah begitu, itu Bapak Ibu dia tes tuh di daerah belakang, di daerah Ajiziyah, dia ambil batu, yuk kita lempar. Nih contoh batu, ada batu yang kalau dilempar plus lempar kena dinding teks memecah ke bawah, ada yang batu teks dia berbalik, itu ada. Ya, jadi batu tuh begitu Pak Ibu. Nah jadi karena apa? Kalau batu yang materialnya adalah dilempar tes, ya terus memecah, ini berarti kandungannya itu masih kurang kuat, rapuh, ya. Tapi kalau yang sampai plak
masih bertahan, tidak memental, itu biasanya kandungannya sangat bagus. Nah, inilah yang kemudian kalau bahasa tadi bebatuan, kenapa bebatuan andesit itu dijadikan sekarang model bangunan untuk dinding macam-macam, karena dia bisa menahan, menyerap panas dan dingin yang luar biasa. Nah, salah satu nanti bentuk lainnya turunannya ada batu marmer dan segala macam. Jadi ini luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dataran Mekah itu juga ternyata dulunya awalnya prosesnya begitu panjang. Cuman lagi-lagi itu hitungannya jutaan tahun yang lalu sebelum manusia ada. Ya, sebab kalau manusia kan hitungannya baru-baru berapa ribu tahun, Bu. Kalau kita ngitung eranya Nabi Adam alaihissalam dikenal dalam sejarah kemanusiaan, itu kan kurang lebih sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. 6.000 tahun sebelum Masehi ya. Kita sudah ada di tahun 2022 dari hitungan Masehi. Kalau mundur ke 6.000 sebelum Masehi, berarti umur manusia yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini belum nyampe 10.000 tahun. Ya. Jadi kita ini memang makhluk yang lemah. Jadi kalau ada manusia itu kufur, baca ayat lalu jadi kufur, nggak pakai pikiran, ya Allah, nggak mikir banget sih, begitulah Pak Bu ya. Ya. Kalau orang Islam mohon maaf menjadikan Quran tidak semakin termotivasi untuk menjadikannya sebagai tuntunan hudan, kebangetan gitu. Makanya Rasulullah memotivasi, bacalah Quran. Quran di hari kiamat akan ya'ti yaumal kiamah, datang menghampiri sebagai syafiat. Kenapa? Karena kita butuh panduan memahami kenyataan bahwa alam yang ada di depan mata kita itu adalah ayat Allah yang terjadi prosesnya bukan 1000 tahun, jutaan, bahkan dari awal. Menurut hitungan ilmuwan bahwa alam pertama terbentuk ketika terjadinya gas Big Bang tadi itu kurang lebih sekitar 3,6 miliar tahun yang lalu. Dan manusia eranya, kalau dilihat di sini saya baca, era manusia itu munculnya kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Betul dong kalau kita ngitung sekarang, hitungan dengan Nabi Musa, dengan Nabi Adam kurang lebih sekitar 4.000 sebelum Masehi begitu. Kan kalau kita baca ilmu-ilmu kan dari Yunani paling 3 sebelum Masehi, kan begitu Bu ya. Hitungannya masih pendek ya. Jadi kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah termasuk makhluk baru yang menginap tinggal di buminya Allah. Tapi karena kekanudan manusia itu baru dikasih umur nggak nyampe 100 tahun pengen ngacak-ngacak bumi. Iya kan? Jadi kalau disebut manusia tuh apa ya? Ikannya tuh aduh kebangetan ya, aduh. Manusia begitu ya. Jadi kan yang bikin rusak kalau kita baca surat Ar-Rum kan doharul fasadu fil bahri wal bahri di ayat 41-an itu kan bima kasabat aidinas, karena sebab tangan-tangannya siapa? Manusia. Ya. Masa ngukur saja harus pakai tentara, pakai polisi, itu kan bikin rusak. Harus bawa anjing pelacak, penghuninya dikejar sampai ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Itu kan yang bikin rusak tatanan kehidupan itu kan manusia. Yang dalam bahasa Al-Adiyat lakanud. Jadi kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya membaca ayat-ayat seperti ini, mohon maaf Pak, saya sendiri suka ngahul, ya Allah, lemah banget saya ini, lemah. Ternyata kita ini adalah pendatang baru dalam konteks kehidupan semesta ini, dan umur kita juga
Nggak lama umur kita. Emang mau berapa ribu tahun kan? Emang ada yang 1000 tahun? Nabi Adam aja kan hitung-hitungannya ada menyebutkan 1000 tahun kurang kan begitu, sama dengan Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Muhammad kita 60-an Pak Bu ya. Manusia tertua hari ini berapa ratus tahun sih umurnya? Nggak ada tuh yang 300 tahun masih hidup Pak. Sudah jadi apa itu? Jalangkung Pak ya. Jadi kita ini makhluk yang sangat lemah Bapak Ibu yang dimati Allah. Nah Bapak Ibu yang dimati Allah, inilah penjelasan saya. Jadi ternyata sains itu mestinya menyadarkan kita. Makanya kalau Bapak Ibu baca surat Fatir 35 ayat 28, yang disebut ulama adalah orang yang menjadikan ilmunya semakin tunduk patuh kepada Allah, menuntun dirinya menjadi pelayannya Allah, menjadi hambanya Allah. Itulah ulama. Tapi kalau ilmu menjadikan orang makin ingkar, menyiasati kebenaran, itu siapapun pemiliknya, mau bertitelkan haji atau doktor atau apa, itu adalah pengkhianat, penjahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rusaknya bumi ini karena terlalu banyak ilmuwan yang jahat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan saya terkait dengan wal ardi dzatis sod'i. Jadi bumi terjemahan tepatnya bukan, kalau menurut saya analisa berujuk beberapa referensi, tidak atau kurang tepat kalau dimaknai bumi yang memiliki tetumbuhan, karena tetumbuhan itu bukan soda'a ya, kecuali ayatnya wal ardi dzatin nabat, bumi yang memiliki tanaman. Itu benar tanaman, tapi memang proses berpikir antara kita dengan manusia generasi kita memang berbeda. Tetapi bukan berarti menyalahkan, tidak ya. Ini pengembangan, karena apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab tafsir terdahulu itu adalah bagian dari proses berpikir yang Rasulullah sendiri tidak mengatakan, menjelaskan secara detail. Maka tafsirlah muncul, dan diantara salah satu referensi tafsir terkait dengan ini adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan memang saya tidak menemukan di beberapa referensi yang disandarkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman radhiyallahu anhum, tidak disebutkan. Tapi seringkali sandarannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kembali ke pokok masalah, ayat ini menjadi dasar kita untuk bisa semakin bijak memahami permasalahan yang terjadi hari ini. Bahwa ternyata apa yang terjadi hari ini sejatinya Allah SWT sudah jelaskan di banyak ayatnya. Hanya mohon maaf karena kegagalan kita menangkap ayat-ayat Allah, sehingga kita suka mengabaikan peranan kita sebagai khalifatullah fil ardi. Makanya orang Islam harus hebat, orang Islam harus kuat, orang Islam harus pintar, orang Islam harus kuasa, agar amanat yang Allah titipkan pada kehidupan ini bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kalau orang Islamnya abai, meninggalkan, menjauhi diri dari kenyataan yang sejatinya Quran sudah paparkan, maka jangan salah kalau orang Islamlah yang jadi korban. Mudah-mudahan Allah SWT sehatkan kita, jadikan anak cucu kita menjadi generasi-generasi solih-solihah yang mampu diberikan oleh Allah kemampuan memahami kenyataan, menguasai keterampilan yang menjadikan nanti ketika Allah sampaikan kepadanya kemampuan mengurus merawat alam ini menjadi anak-anak yang amanah, yang bisa melanjutkan kesolehan kita orang-orang tuanya. Itu aja Pak, mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.